Apa kabar pemirsa? Saya Vera Kintan akan bersama Anda melalui serangkaian informasi yang kami rangkum dalam Lintas Indonesia. Dan pemirsa, inilah Lintas Indonesia hari ini. Usai diperiksa selama 12 jam, penceramah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik gabungan Polda Jawa Barat dan dilakukan penahanan. Bahar sempat menyatakan pada media sebelum diperiksa bahwa keadilan sudah mati jika ia ditahan selepas pemeriksaan. Penceramah kontroversial Bahar bin Smith memenuhi panggilan pemeriksaan polisi sebagai saksi terlapor terkait video ceramahnya yang diduga memuat ujaran kebencian Senin siang. Bahar dilaporkan ke polisi karena ceramahnya pada tanggal 11 Desember lalu dianggap menyinggung Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Tidak hanya Bahar, pengunggah video ceramah berinisial TR juga diperiksa di Polda Jawa Barat. Sebelum diperiksa, Bahar menyatakan bahwa keadilan sudah mati jika ia ditahan usai diperiksa. Dari saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan, bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. Pernyataan Bahar pun menjadi kenyataan. Setelah diperiksa selama 12 jam, Bahar pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Penahanan dilakukan karena polisi khawatir Bahar mengulangi tindak pidana, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti, serta ancaman pasalnya yang di atas 5 tahun penjara. Bahar sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, namun karena lokasi perkara di Jawa Barat, kasus dilimpahkan ke Polda Jabar. Dalam kasus prostitusi sinetron Cantik, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka yaitu CA dan 3 orang muncikari. Sementara pengguna jasa CA lolos dari jeratan hukum. Artis sinetron CA ditangkap karena diduga terlibat kasus prostitusi online di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 29 Desember malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Julpan mengatakan, muncikari CA menawarkan jasa prostitusi lewat media sosial. Tarif CA sekitar 30 juta rupiah. Pesinetron itu juga mengaku baru 5 kali menerima orderan dari pelanggan yang ditawarkan muncikari. Mereka menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Tersangka CA dalam kegiatan prostitusi online ini baru melakukan sebanyak 5 kali. Ya. Kemudian tadi nanya apa? Tarif ya? 30 juta ya. Rencananya polisi akan memeriksa temuan daftar figur publik yang diduga terlibat dalam prostitusi online dari para muncikari CA. Daftar nama ini terungkap dalam proses pemeriksaan kepada para tersangka. Sebelumnya polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni CA dan 3 orang muncikari berinisial KK, R, dan UA.
Dalam hukum pidana Indonesia, jeratan hukum dikenakan kepada pelaku hingga muncikari. Sementara belum ada pasal dalam KUHP yang dapat menghukum konsumen prostitusi. Saat ini revisi KUHP tengah digodok di DPR. Konsumen prostitusi menjadi salah satu yang menjadi sorotan pembahasan agar penegakan keadilan dapat berimbang. Perilaku sejumlah artis yang merawat spirit doll atau boneka arwah selayaknya bayi hidup menuai sorotan publik. Pro dan kontra mengemuka karena spirit doll dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan. Spirit doll atau boneka arwah belakangan menjadi tren di kalangan selebritas. Mulai dari Ivan Gunawan, Celine Evangelista, hingga Sarwenda mengadopsi boneka selayaknya bayi hidup. Ivan Gunawan bahkan menamai boneka arwahnya dan kerap memamerkannya di akun media sosial. Ivan juga mengasuhnya bak bayi manusia. Jalan-jalan. Iya, ada. Iya. Iya, Kau udah minum susu belum? Udah. Iya, ada. Ya. Tadi udah ganti pampers. Dia kan nggak pampers. Dia kalau mau pipis bilang, Mbak. Oh gitu. Kalau mau pipis bilang deh. Matanya tuh berbicara loh, guys. Kayaknya dia ada ruhnya deh. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menyatakan bermain dengan boneka untuk kesenangan diperbolehkan. Namun bila boneka tersebut dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan dan berlebih-lebihan menyayanginya seperti makhluk bernyawa, maka itu dilarang dalam Islam. Yang menjadi tidak boleh adalah ketika boneka dipahami dua hal. Yang pertama sebagai mistis, tadi punya keberuntungan, punya kekuatan, sampai barangkali menggantungkan kekuatan dan keberuntungan kepada boneka. Atau berlebihan menganggap boneka itu sebagai yang bernyawa, yang melebihi barangkali menyayangi kepada orang lain. Itu sudah tidak boleh, sudah berlebihan. Yang oleh karena itu porsikan saja boneka itu sebagai mainan, boneka sebagai hiburan, khususnya bagi anak-anak yang barangkali senang adik, atau mungkin ya kalau orang sudah tua terus masih senang boneka, mungkin saya tidak tahu aspek kejiwaannya perlu diperiksa gitu ya. Karena sebenarnya dia tidak punya jiwa, dia tidak punya fisik. Kalau itu dipasang arwah, dipasang mainan mistis, tentu barangkali itu bukanlah arwah yang sebenarnya. Tetapi di dalamnya ada jin, makhluk halus yang kadang-kadang disebut dengan khodam ya, kalau dulu orang nyebutnya khodam, bisa ditaruh di benda, kemudian di benda itu tertanam makhluk halus berupa jin, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Hal senada disampaikan Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia PGI, Jeki Manuputi. Ajaran-ajaran Kristen dengan tegas dan jelas menolak semua jenis benda mati yang dianggap berjiwa dan yang membuat seseorang menggantungkan keberuntungan dan berkat kepada benda-benda itu. Salah satu ayat ya, misalnya saya kutip, yang menganggap benda-benda itu seperti orang-orangan di kebun mentimun, itu di Yeremia 10 ayat 5. Dia tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Oleh karena itu dianjurkan jangan takut kepadanya, sebab berhala itu, benda-benda seperti itu tidak dapat berbuat jahat, juga tidak dapat berbuat baik. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita dalam Lintas Indonesia. Jangan lupa segeralah vaksin jika Anda mendapat kesempatan untuk divaksinasi. Saya Vena Gintan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.